Salam computing guys, di video ketiga ini kita akan membuat program yang akan menyimpan dan mengorganisasikan data mahasiswa menggunakan struktur data single linked list. Sekarang langsung buka saja aplikasi kode blok kalian. Lalu mari kita buat project console application, next, C++. Saya akan memberi nama saya sudah men-set folder untuk menyimpan projectnya, tinggal next, finish. Nah, pertama-tama mari kita buat sebuah abstract data type untuk single linked list. Kita buat file headernya terlebih dahulu. Go, next, beri nama. Saya akan memberi namanya dengan mahasiswa.h. Save. Nah, di sini kalian harus klik tombol Alt. Setelah itu baru kalian finish. Ke file mahasiswa.h kalian, yaitu header. Lalu include IOStream. Lalu include string, karena dua library ini akan kita gunakan. Jangan lupa menambahkan using namespace std. Setelah itu mari kita buat tipe bentukan mahasiswa yang nantinya akan menjadi info dari elemen list kita. Isi atributnya dengan name dan nama yang bertipe data string. Setelah itu, saya akan menuliskan kode berikut. Saya akan menjelaskan kode ini beberapa saat lagi. Sekarang mari kita buat elemen dari sebuah list terlebih dahulu. Atribut yang harus ada adalah sebuah info dengan tipe data mahasiswa, lalu ini, next. Nah, next ini adalah sebuah pointer yang menunjuk ke elemen selanjutnya di dalam sebuah list. Jadi, jika kalian lihat di kode baris ke-14, sebenarnya saya membuat sebuah tipe data bernama address. Nah, address itu adalah sebuah pointer yang menunjuk ke tipe data elemen. Kalau kalian ingat lagi, di video sebelumnya saya mencontohkan sebuah pointer yang menunjuk ke tipe data integer dengan cara menuliskan in, lalu spasi, simbol bintang, dan nama pointer kalian. Jadi, jika kalian ingin membuat sebuah pointer yang menunjuk ke tipe data integer, maka kalian harus menuliskan in, bintang, lalu nama pointernya. Lalu, jika ingin menunjuk ke tipe lain, kalian tinggal ubah int-nya menjadi tipe data yang kalian inginkan. Nah, di sini saya ingin menunjuk ke tipe data elemen. Jadinya, saya menulis terlebih dahulu elemen, lalu bintang. Oke. Setelah itu, mari kita buat tipe bentukan terakhir, yaitu sebuah list. Ini merupakan list kita. Single linked list ini harus mempunyai atribut, yaitu sebuah pointer yang menunjuk ke tipe data elemen, dan kita beri nama first. Nah, kita sudah membuat listnya. Sekarang saya akan membuat primitif-primitif dari sebuah single linked list.
Setelah membuat primitif-primitifnya, mari kita buat file implementasinya. Klik icon ini, file, lalu C++, go, next, beri nama sama dengan nama headernya, yaitu mahasiswa. Bedanya pisahkan dengan .cpp. Save. Jangan lupa mengklik Alt di sini. Finish. Nah. Buka folder source mahasiswa CPP, lalu include atau sambungkan dengan file header kalian, yaitu mahasiswa.h. Nah, saya akan mengambil semuanya dari file header saya. Saya copy, lalu ke file implementasi saya paste semua. Lalu saya definisikan masing-masing prosedur. Create list pertama. Nah, create list ini hanya akan membuat elemen dari sebuah list sama dengan 0. Nah, kalian melihat sebuah operator baru di sini, yaitu operator seperti telunjuk. Nah, operator ini hanya bisa digunakan oleh sebuah pointer. Seperti yang kalian lihat, L di sini adalah sebuah pointer, dan fungsi dari operator ini adalah menunjuk atribut dari suatu elemen. Jadi mari kita lanjutkan saja. Lanjut pendefinisian fungsi alokasi. Pertama, kita membutuhkan sebuah pointer yang menunjuk ke elemen. Saya akan beri nama pointer tersebut P. Nah, keyword new element ini kurang lebih gunanya untuk mengalokasikan tipe data elemen ke dalam memori. Setelah elemen terbuat di dalam memori, maka kita akan memberi info namanya atau nim dulu sama dengan nim. Lalu info nimnya, maksud saya info namanya sama dengan nama. Variabel nim setelah operator sama dengan ini adalah parameter ini. Sedangkan variabel nama juga merupakan parameter ini. Setelah itu, karena sebuah elemen memiliki atribut info dan next, dan atribut info telah kita isi, selanjutnya kita mengisi atribut next-nya dengan nilai 0. Nah, setelah mengisi, langsung kembalikan sebuah pointer ke elemen, yaitu P. Sekarang adalah algoritma untuk inserverse-nya, yaitu elemen next menunjuk ke first, lalu menunjuk ke elemen
lalu elemen kita nulkan karena elemen telah ditunjuk oleh L first. Lanjut ke view. Nah, karena di sini L bukan sebuah pointer, jadi kita tidak bisa menggunakan operator ini. Tapi kita menggunakan operator biasa, yaitu titik. Di sini kondisinya adalah jika L first tidak sama dengan null. Maksudnya adalah jika L punya isi atau jika list ada elemennya, maka buat penunjuk ke L first. Lalu selama pointer P tidak sama dengan null, maka tampilkan info dari elemen P. Saya akan menulis begini. Lalu P menunjuk ke elemen selanjutnya. Nah, sampai sini mari kita coba jalankan aplikasi kita. Pindah ke program main kalian atau file utama kalian. Tambahkan include mahasiswa.h. Lalu kita akan membuat sebuah list. Single linked list bernama L. Lalu kita create listnya. Berikan alamat dari L. Lalu tambahkan elemen. Nah, sebelum menambahkannya, mari kita buat elemennya terlebih dahulu. Dengan cara name-nya lalu namanya, lalu kita akan menginsert elemen ini ke dalam sebuah list. P. Oke. Setelah itu kita akan memview isi dari list dengan cara, mari kita coba lihat. List kita berhasil dibuat. Oke, coba kita tambahkan satu elemen lagi, habis itu kita lanjut. Oke, berhasil. Setelah berhasil ini, yuk kita lanjut. Ini saya akan diamkan dulu aja. Sekarang di alokasi, ini hanya akan menghapus sebuah elemen dari memori, jadi akan delete elemen. Sudah. Lalu delete first. Pertama cek dulu apakah list sudah kosong dengan cara l.first. Apakah l.first, karena l-nya pointer jadi pakai operator ini. Apakah l.first tidak sama dengan null, tidak kosong?
Jika tidak kosong, maka hapus elemen pertama dengan cara buat pointer dulu. Sekarang elemen yang terhapus telah dilepas dari list. Langsung di dealokasi. Hilangkan elemen yang dihapus dari memori. Else kita akan outputkan list sudah kosong. Mari kita coba lagi. Seperti yang kalian lihat tadi, di sini akan mengisikan 2. Jika saya menggunakan delete first, maka elemen yang bernama Badu ini akan terhapus dari list. Oh, maaf, terjadi kesalahan. Sini harusnya P yang dihapus karena P adalah elemen yang terhapus yang akan dihapus. Jalankan. Nah, berhasil dihapus. Badu berhasil dihapus. Lanjut lagi ke insert last. Nah, jika list tidak kosong, maka kita akan melakukan sebagai berikut. Buat pointer, while p next tidak sama dengan 0, ini gunanya untuk mencari elemen terakhir dari sebuah list. Maka p jika elemen terakhir telah ketemu, maka tinggal tambahkan saja. P next sama dengan elemen, lalu elemen kita nulkan. Nah, jika listnya kosong, else, atau jika list kosong, maka tinggal panggil saja insert first. Coba kita jalankan. Oh, maaf, di sini elemennya bukan gini yang benar, tapi gini. Mengassign. Insert first L. Oh iya, maaf. L lalu elemennya. Ya, berhasil jalan. Lanjut. Yaitu delete last. Delete last kita cek lagi apakah telah kosong. Jika list tidak kosong, maka buat 2 pointer. Pertama, masukkan first ini, terus tambah kondisi lagi. Jika p next sama dengan 0, maaf, sama dengannya harus 2. Jika elemennya cuma 1, ini tandanya jika elemen cuma 1, maka kita tinggal mendelete first saja. L nya sebagai berikut. Jika elemennya lebih dari 1, maka
Lanjut, kita buat elemen baru yaitu key. Maksud saya pointer penunjuk elemen baru yaitu key yang akan kita gunakan nanti. Pointer key akan menunjuk ke elemen yang sama dengan pointer P terlebih dahulu, lalu pointer P akan menunjuk ke next key lalu kita akan mencari elemen terakhirnya dengan menggunakan pointer P. Nah, setelah elemen terakhir ketemu, sekarang tinggal dihapus saja. Caranya jadi seperti ini. Kita tinggal melepaskan X sama dengan 0. Setelah itu dialokasi pointer P. Nah, pointer berhasil dihapus. Lalu jika telah kosong, jadi tinggal shoot saja list telah kosong. Lanjut ke insert after. Jika list tidak kosong, maka lakukan berikut. Ini merupakan iteratornya. 1. Terus kita buat kondisi val P tidak sama dengan 0. Maaf, maksud saya next i plus plus. Setelah elemen telah ketemu, maka kita akan menambahkan elemen ke elemen selanjutnya. Nah, else yang terakhir adalah jika list kosong, maka lakukan ini. Insert. Maaf, di sini terjadi kesalahan. Seharusnya di sini adalah delete after. Mari kita ganti di file headernya juga. Mari kita implementasikan. Jika list tidak kosong, maka buat pointer baru. Lalu kita lakukan iterasi. Jika elemennya ketemu, maka kita cek dulu apakah P menunjuk elemen terakhir. Jika P menunjuk elemen terakhir, if P next sama dengan 0, maka delete last. Jika tidak menunjuk elemen terakhir, maka kita akan membuat pointer baru, pointer key yang menunjuk ke next dari P.
Setelah itu baru kita hapus elemen yang ditunjuk oleh pointer key. Caranya adalah pnex sama dengan keynex. Setelah selesai, hapus elemen key. Oh, maaf sebelumnya, buat keynex menunjuk ke 0. Setelah itu baru kita hapus. Ya, selesai. Nah, jika P tidak 0 atau elemennya ketemu, maksud saya jika P 0 atau elemennya tidak ketemu, maka kita akan menuliskan hal yang sama dengan yang atas. Sini kita lupa tambahin n ya. Oke. Lalu jika telah kosong listnya, maka kita tinggal terus saja. Oke. Selanjutnya search. Cek apakah list kosong. Jika list tidak kosong, maka lakukan pencarian. Lalu kita search while P tidak sama dengan 0 dan P info nim tidak sama dengan nim, maka terus bergerak maju. Jika P tidak sama dengan 0 atau file ketemu, if P tidak sama dengan 0, maka return P, berarti filenya ketemu. Jika P sama dengan 0, berarti data mahasiswa tidak ditemukan. Jika list kosong, maka langsung kita kembalikan nilai 0 saja. Lanjut ke yang terakhir, yaitu update. Yang diubah info nama sama dengan nama. Sudah. Ya. Mari kita coba fungsi kita. Oke, tidak ada error. Jika tidak ada error, maka kita lanjut mendemonstrasikannya. Delete first setelah berhasil. Coba kita jalankan kembali. Kalau kita lihat kodenya dari atas ke bawah, pertama buat list, lalu listnya menunjukkan 0. Setelah itu membuat elemen di pertama list dengan nama Budi. Setelah itu menambahkan elemen lagi di awal list dengan nama Bado. Setelah itu kita mendelete Bado, jadi sisanya di list cuma ada Budi. Lalu selanjutnya kita menambahkan di akhir, menambahkan elemen di akhir. Coba kita lihat, maka urutannya akan
seperti ini. Budi lalu Siti. Coba. Oh maaf, salah variabel, salah nama variabel. Harusnya L besar. Nah, seperti yang diharapkan. Setelah itu delete last. Maka hanya tersisa Budi kembali. Iya, betul. Kita lanjutkan ke delete after. Maksud saya insert after. Sebelum insert after, mari kita tambahkan Siti kembali. Setelah menambahkan Siti, insert after listnya, P, lalu setelah elemen 1, berarti kita akan menambahkan Hafiz setelah elemen Budi. Urutan yang kita harapkan adalah Budi, Hafiz, baru Siti. Betul tidak? Ya, betul. Setelah itu delete after. Kita ingin mendelete Hafiz. Jadi setelah 1, pertama delete Hafiz, delete setelah 1. Mari kita lihat. Oke, berhasil. Terakhir kita akan insert. Pertama mencari NIM-nya Siti. Siti itu kita copy paste saja. Setelah Siti ketemu, kita ganti namanya. Jadi update P, namanya Siti jadi Siti 2. Coba kita lihat. Ya, berhasil. Sekian demonstrasi dari single linked list. Kami harapkan video ini berguna untuk kalian sebagai referensi untuk menulis program dengan struktur data single linked list. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang materi struktur data yaitu double linked list. Nanti ada perbedaan dengan single linked list pada bagian elemennya. Jadi tetap saksikan video dari kami. Terima kasih. Salam computing guys.